Ya baik, pemirsa, misteri kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat memasuki babak baru. Keluarga Peggy mempertanyakan penangkapan Peggy yang dirasakan janggal, bahkan orang tua mengaku Peggy berada di Bandung saat terjadi pembunuhan Vina. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Bapak Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Selamat sore Pak Benny. Selamat sore. Ya, Pak Benny, kalau sebelum kita bicara mengenai fakta-fakta terbaru terkait Peggy tadi yang baru ditangkap, Anda sebagai Ketua Harian Kompolnas, bagaimana melihat kasus Vina ini dan segala dinamikanya hingga hari ini, Pak Ben? Yang pertama, tentunya kita perlu membatasi yang apa namanya dalam konteks penanganan ya, yaitu sebelum ditangani oleh pihak Polda Jabar periode saat ini dengan penanganan yang di awal ketika kejadian. Kalau yang lalu sudah disidang, sudah divonis, sudah inkrah. Kemudian ada keberatan-keberatan, menurut informasi penasihat hukum sudah menggugat pra peradilan, tetapi ditolak karena materi perkara pokok sudah disidangkan. Nah itu mungkin terlambat mengajukannya ya. Nah sehingga keberatan-keberatan tadi tidak sempat diuji di pra-peradilan. Nah untuk yang sekarang, saran kami semua keberatan ini, kalau ada saksi baru, kalau ada alibi dan sebagainya, kalau saran kami ditempuh melalui mekanisme pra-peradilan. Sehingga nanti bisa diuji. Pertama soal identitas. Apakah Peggy yang dimaksud ini? Kemudian yang kedua, alat buktinya apa? Minimal 2 alat bukti. Itu dari pihak penyidik harus nanti menyampaikan di depan persidangan. Ini loh buktinya. Nah satu hal yang menurut saya menarik, saya baca di media, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban merilis bahwa ada satu saksi yang sudah mengajukan permohonan untuk perlindungan ke LPSK. Ini menjadi penting. Siapa orangnya kami belum dengar, nanti tentunya akan disampaikan. Kemudian konteks saksinya ini saksi peristiwa atau saksi apa, ini menjadi penting. Jadi ini memang ada dinamika yang cukup tinggi perkembangan kasus ini karena publik memberi atensi dan publik berusaha untuk berpartisipasi. Dengan men-share jejak digital foto jadul itu menurut kami penting untuk kepentingan penyidikan gitu. Baik Pak Ben, kalau kita ke informasi yang paling terbaru, bagaimana Peggy ini ditangkap dan disebutkan bahwa menghilang selama 8 tahun. Dari sudut pandang Anda, kita melihat profil seorang Peggy, buruh seperti itu, orang biasa. Pertanyaan mungkin dari banyak pihak termasuk netizen, bagaimana seorang Peggy yang seorang buruh bisa mengelabui polisi selama 8 tahun dan dengan kategori menghilang. Apakah ini mungkin Pak Ben? Karena banyak juga yang mengkritisi bahwa atau meragukan Peggy yang ditangkap ini adalah bukan salah satu tersangka. Kalau dari pandangan Anda, bagaimana Anda menganalisa profil seorang Peggy ini? Apakah memang wajar kalau banyak yang ragu seperti itu? Ya. Kelemahan dalam penyidikan di tahap awal adalah tidak dibuatnya sketsa wajah. Ketika saksi-saksi mata itu menjelaskan, kemudian nanti pihak penyidik menanyakan hidungnya gimana, bentuk wajahnya gimana, kemudian apa kupingnya gimana dan sebagainya, kemudian dibikin sketsa wajah, itu minimal sudah ada pegangan. Kasus Bom Bali 1, ketika Amrozi belum ketangkap, diawali dengan sketsa wajah. Dan ketika ketangkep mirip memang. Nah itu kelemahan. Karena kelemahan itulah kemudian yang ada hanya ciri-ciri tinggi, kemudian bentuk tubuh dan sebagainya, usia. Semua itu kira-kira. Kan nggak lihat KTP-nya. Kelahiran tahun berapa juga nggak lihat. Jadi cuma kira-kira umur sekian. Kemudian tinggi sekian. Itu semua kan kira-kira. Jadi dengan kondisi data DPO yang seperti ini, itulah yang memunculkan berbagai macam tanggapan, pendapat, kemudian sanggahan. Nah oleh sebab itu saya yakin dari pihak tim penyidik saat ini, seperti contoh ketika menggeledah
kemudian menyita dari ijazah, dari ini, foto lama segala macam, itu dalam rangka memastikan bahwa identitasnya seperti ini, begitu. Oke, baik Pak Ben, bahwa tadi harusnya di 2016 dibuat sketsa wajah. Kalau dari pandangan Anda, berarti ketika kita bicara penanganan di tahun 2016, banyak sekali yang menurut Anda apakah tergesa-gesa, banyak prosedur yang salah, atau seperti apa kalau Anda lihat? Dan akhirnya kasusnya 8 tahun kemudian juga menguap dan tidak ada kejelasan seperti itu. Ya memang ini kelemahannya banyak. Tadi masalah sketsa wajah. Kedua yang penting sesungguhnya adalah CCTV. CCTV yang dekat dengan TKP, kemudian sepanjang jalan yang dilalui oleh kelompok ini. Iya. Entah itu ada di kantor, di rumah, ini juga yang jadi pertanyaan. Nanti akan mengungkap plat nomor motor. Oke, kalau misalnya di lokasi tidak ada CCTV, tapi ada titik-titik daerah lain yang dilewati, pastinya ada ya Pak ya, harusnya. Betul. Banyak kasus terungkap seperti itu. CCTV nggak ada. Tapi begitu rute perjalanan ini dilalui, semua dicek, ada. Ternyata terekam plat nomornya sekian. Untuk mencari identitas pemilik pengemudinya dengan mudah. Kemudian di situ apakah pakai helm atau tidak. Kalau pakai helm agak sulit diidentifikasi, tetapi kalau tidak pakai helm akan terlihat wajahnya. Nah ini hal-hal yang menurut saya prinsip ya, penting sekali. Baik. Belum lagi masalah temuan sperma. Kalau diperiksa DNA-nya akan ketahuan itu DNA siapa. Dan itu tidak bisa dibantah. Baik, Pak, dengan banyaknya tadi missing link, celah dari kasus Vina semenjak 2016 yang tidak diungkap ya, tidak diusut dengan tuntas. Apakah menurut Anda membuat puzzle yang begitu rumit ini, yang terpecah belah ini bisa kita susun kembali di 2024? Susah atau tidak Pak sebenarnya kalau polisi mengerjakannya? Karena publik melihatnya kan kalau lebih awal harusnya kasus ini sangat bisa diungkap dengan jelas. Tapi karena sudah 8 tahun, apakah ini membuat kesulitan dengan tadi CCTV, tidak ada sketsa, BAP yang berubah? Bagaimana Anda melihatnya? Betul, jadi dalam hal ini saya melihatnya, akhirnya dalam beberapa hal itu ada lubang-lubang ya, yang menurut kami yang kemudian menimbulkan keraguan, menimbulkan perdebatan dan sebagainya. Contohnya tadi saya sampaikan, ketika CCTV jalan semua akan pasti identitas ini dan sebagainya. Nah dalam kondisi 8 tahun, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana estafet penanganan. Di era Kasat Reskrimnya, Kapolresnya ini jalan. Ketika Kapolresnya ini nggak jalan, tidak ada progres sama sekali. Nah ini nanti tentunya menjadi evaluasi di internal. Adakah kasus ini didiamkan dengan pertimbangan toh sudah terungkap, toh pelakunya sebagian sudah diproses, tinggal 3 dan sebagainya. Mungkin karena ada kesibukan kasus baru dan sebagainya. Nah ini nanti bisa kita pertanyakan untuk bahan evaluasi, kenapa sampai 8 tahun begitu. Terakhir mungkin Pak Benny, kita lihat sosok Peggy tadi yang profil yang sudah kita lihat bersama di awal. Lalu ada Saka Tala ya yang juga disebutkan bahwa dia tidak bersalah, ditangkap paksa, di BAP secara paksa. Anda melihat bahwa apa yang harus dilakukan pihak berwajib agar publik bisa mempercayai lagi ya kinerja polisi karena sudah 8 tahun dan agar puzzle-puzzle ini bisa kembali disusun. Karena kan kita sekarang melihat bagaimana dinamikanya luar biasa. Kita ragu di semua sisi. Ketika kita dengar misalnya mantan pelaku atau mantan narapidana tadi bersaksi, lalu yang baru ditangkap keluarganya juga bersaksi seperti ini. Keluarga Vina juga punya argumen sendiri. Bagaimana harusnya polisi memainkan perannya agar publik juga mengetahui jelas bahwa kasus ini tidak direkayasa, tidak memberatkan atau membuat orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Silakan Pak Ben. Ya, yang pertama perlu transparansi. Baik. Dalam penyidikan kasus ini, salah satu bentuk transparansi adalah mengundang dari pihak pengawas internal maupun eksternal.
kami beberapa kasus itu langsung diundang pada saat gelar perkara. Ketika penyidikan kasus ini sudah cukup, dinilai cukup, kami diundang untuk menyaksikan gelar, menyaksikan bagaimana proses pembuktian dan sebagainya. Disitulah terjadi kita berdiskusi untuk seperti menguji lah agar ini sudah optimal. Itu satu. Kedua, ketika rekonstruksi dihadirkan, sehingga kita hadir. Kasus Subang itu lengkap, kami hadir penuh, 3 kali kami gelar, kemudian rekonstruksi kami juga hadir. Nah, yang berikutnya adalah pihak-pihak yang merasa keberatan, tidak sependapat, ini mohon menggunakan mekanisme hukum yang ada supaya diuji lewat pra-peradilan. Dengan pengujian lewat proses hukum ini kan satu transparan karena pembuktiannya secara terbuka sidangnya. Kemudian berikutnya adalah alat bukti yang ada harus disampaikan sehingga nanti hakim memutus apakah gugatan diterima atau ditolak. Kalau hakim nanti menolak karena prosedur penangkapan, kemudian alat buktinya dan sebagainya sudah sesuai dengan KUHP, ya sudah. Sebaliknya, kalau hakim nanti memutus gugatan pra-peradilan diterima karena memang betul alat buktinya tidak kuat ataupun ini tidak sesuai dan sebagainya, nanti prosesnya lain lagi gitu. Jadi kami mengajak, mendorong itu supaya kita tidak terombang-ambing dengan opini yang sekarang berkembang. Oke, Pak Benny. Pak Benny, singkat saja Pak, 1-2 kalimat. Kalau kita lihat polisi dengan kinerjanya 8 tahun untuk kasus ini, kenapa sulit sekali ya Pak? Ada pembiaran, ada apa karena kasusnya? Karena gini Pak, publik sekarang melihat masyarakat biasa, no viral, no justice. Benarkah ini Pak? Memang kami kebetulan turun ke lapangan mensupervisi kasus yang mandek. Kasus pembunuhan ASN di Semarang itu ramai sekali. Stuck sampai sekarang. Kasus pembunuhan pelajar di Bogor sama. Kami turun, kami gelar kendalanya apa ini dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu saran kami agar didata seluruh hutang-hutang kasus yang mandek ini untuk dibuka kembali, untuk dituntaskan. Nah, kemudian dievaluasi 8 tahun ini dalam estafet penanganan ada nggak era tertentu pejabat tertentu yang membiarkan. Sama sekali tidak diproses, sama sekali tidak ada progres. Nah, itu harusnya nanti kena sanksi tersendiri lah. Iya, karena kalau tidak ada film Vina ini mungkin ya terlupakan seperti itu. Jadi kadang memang harus ada triggernya dulu, wake up call-nya dulu, biar tadi hutang-hutang kasus yang mandek bisa diselesaikan ya Pak ya. Terima kasih Pak Benny Mamoto untuk insight-nya, pendapatnya ya, Ketua Harian Kompolnas. Maaf sekali saya ganggu di libur weekend-nya. Sehat-sehat ya Pak Ben. Terima kasih. Terima kasih. Baik.